perjalanan saya di kota Khatulistiwa ini. Seperti kota-kota di daratan Borneo lainnya, kota Pontianak juga dikelilingi oleh banyak sungai. Membutuhkan waktu 1,5 jam perjalanan udara untuk tiba di kota yang terkenal dengan sungai Kapuasnya ini. Halo, apa kabar Sobat Terabas semua? Senang sekali saya Putri Juniawan kembali menemani Anda dalam program Terabas, tebaran akses tanpa batas. Di sini saya mau ngajak kalian semua untuk memberikan kisah-kisah inspiratif dari seluruh wilayah Indonesia. Dan sekarang saya sedang berada di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu kota Pontianak. Di sini saya mau ketemu sama seorang sahabat saya yang jago melukis dan mungkin kisahnya bisa menginspirasi Anda. Tapi sebelum ketemu dia, saya mau jalan-jalan dulu keliling kota Pontianak. Mau lihat gimana keseruannya? Ikuti terus saya ya. Tiba di kota ini, saya disambut dengan senyuman sang matahari. Layaknya hati saya yang tersenyum melihat kota yang telah berkembang, baik dari segi tata kota serta perekonomiannya. Kota Pontianak merupakan ibu kota dari Provinsi Kalimantan Barat. Dan ini pertama kali saya mengunjungi kota Pontianak. Tempat pertama yang saya kunjungi adalah Tugu Khatulistiwa, yang dilalui garis bintang 0 derajat bumi. Halo Pak. Pagi. Nah Sobat Terabas, saya sekarang sedang berada di dalam Tugu Khatulistiwa. Mau lihat-lihat nih, ada apa aja. Tapi saya sibuk tamu dulu ya Pak. Nah, di sini ada apa aja nih Pak? Jadi yang di dalam ini merupakan Tugu Khatulistiwa yang aslinya. Tugu ini yang pertama kali dibangun ya oleh International Geography yang dipimpin seorang ahli geografi berkebangsaan Belanda untuk menandai garis khatulistiwa. Ini tahun berapa Pak? Dibangunnya ini pada tahun 1928 ya, dari kayu ulin atau kayu besi atau kayu belian. Kalau kita Kalimantan Barat itu yang pertama kali dibangun ya oleh International Geography yang dipimpin seorang ahli geografi berkebangsaan Belanda untuk menandai garis khatulistiwa. Ini tahun berapa Pak? Dibangunnya ini pada tahun 1928 ya, dari kayu ulin atau kayu besi atau kayu belian. Kalau kita Kalimantan Barat itu menyebutnya. Kemudian dengan menggunakan ilmu astronomi atau ilmu falak, mereka dapat menentukan titik koordinatnya ini ya. Nah, telur yang bisa berdiri ini menjadi bukti bahwa memang benar ini dilalui garis khatulistiwa. Gaya gravitasinya sangat besar. Lihat deh. Puas berkeliling Tugu, saya melanjutkan perjalanan berkeliling kota Pontianak. Mata saya tertuju pada aliran sungai terpanjang di Indonesia. Ya, Sungai Kapuas. Sungai ini merupakan sumber mata air bagi penduduk yang tinggal di Kalimantan Barat. Dan pemandangan sungai ini akan terus tergambar manis, tentunya terkunci rapat di dalam ingatan saya. Usai berjalan-jalan, sampailah saya di Danau Sentarum, tempat tinggal salah satu sahabat inspiratif saya di kota ini. Salam. Halo Puji, apa Halo, kabar? apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Wah, lagi sibuk nih. Lagi ngelukis. Aduh. Nah Sobat Terabas, ini dia Mbak Puji Rahayu, teman inspirasi saya. Beliau pindah ke Pontianak masih untuk meneruskan hobinya. Silahkan dilanjut ya. Terima kasih. Puji Rahayu adalah salah satu pelukis muda Indonesia yang berbakat. Mbak Puji lulus dari Institut Seni di Yogyakarta, jurusan seni lukis. Aktivitas melukisnya telah ia mulai sejak lama. Dalam melukis, Mbak Puji mendapat dukungan penuh dari keluarganya.
Dan bagi Mbak Puji, melukis adalah luapan perasaan yang disajikan secara visual melalui kanvas ataupun kertas. Goresan-goresan Mbak Puji terinspirasi dari semangat seorang perempuan. Kelembutan dan kekuatan dari sosok perempuanlah yang berusaha dituangkan Mbak Puji dalam lukisan-lukisannya. Lukisannya terlihat sederhana, namun memiliki arti yang mendalam. Selain melukis, kini Mbak Puji mempelajari merangkai manik-manik untuk dijadikan hiasan pada pakaian adat setempat dan aksesoris khas daerah. Hal ini dilakukannya untuk menjaga kelestarian budaya lokal, agar generasi selanjutnya dapat terus merasakan indahnya kebudayaan daerah. Saya melihat Mbak Puji ini, dia ada kemauannya untuk belajar nganyam manik. Jadi nanti mungkin dia suatu saat dia pulang ke daerahnya, dia ngajarin ini loh dari Kalimantan. Dalam keterpencilan, mereka hidup dan berkembang secara bersahaja. Dengan tetap mempertahankan adat dan tradisi yang diwariskan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Berikan hak kami untuk melihat dunia. Dalam keterpencilan, mereka hidup dan berkembang secara bersahaja. Dengan tetap mempertahankan adat dan tradisi yang diwariskan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Berikan hak kami untuk melihat dunia. Salah satu aktivitas Mbak Puji setiap hari ya Mbak. Jadi anak-anak kalau main di sini diundang buat belajar gambar. Mbak Puji menanamkan pada murid-muridnya menggambar itu mudah dan menyenangkan loh. Itu tadi ada karya beberapa yang sudah dipasang. Oh ya, iya. Mbak? Ada di sana. Nah, ini salah satu gambar rumah. Bagus ya, dari kecil-kecil udah pakai perpaduan warna ini, saya gambarnya nggak begini loh. Setelah melihat Mbak Puji mengajar anak-anak menggambar di sekitar rumahnya, sekarang saya menemani Mbak Puji mengajarkan melukis pada anak muridnya di sekolah. Siapa yang mimpin? Selamat pagi, good morning. Oke, hari ini Ibu Putri ada teman, namanya Bu Putri mau kenalan, mau melihat adik-adik yang sedang belajar melukis, ya. Mereka memakai krayon. Hari ini temanya tentang cita-citaku. Sekolah Kalam Kudus ini baru berusia 7 tahun, tetapi mulai 4 tahun yang lalu kami sudah memulai ekstra, baik itu ekstra yang hanya prakarya saja, sampai akhirnya muncul satu kerinduan untuk lebih memperdalam dengan ekstra melukis. Dan kami sangat berterima kasih Ibu Puji datang dengan kata kami tidak disangka seperti dikirim oleh Tuhan. Saya juga katakan, Ibu Puji, kami rindu anak-anak bukan hanya mewarnai,
tapi bisa membentuk satu lukisan. Dan di situ anak-anak mulai dibimbing, terus sampai mereka bisa sungguh melukis dengan benar, dan juga dengan grade yang paling rendah dari krayon aja, terus naik ke tingkat yang lebih sulit, itu dengan cat air, dengan konektor pen, sampai menjadi satu kebanggaan oleh orang tua sendiri, juga anak-anak. Anton, mau jadi apa cita-citanya? Bertinju. Waduh, bagus sekali gambarnya orang mau bertinju. Tapi nggak boleh ninju-ninju di sekolah loh ya. Harus tetap belajar yang rajin. Terus gambarnya yang bagus. Wanita yang lahir dan besar di Yogyakarta ini memang memiliki tekad yang kuat untuk memajukan seni rupa di Pontianak. Meskipun belum lama Mbak Puji tinggal di sini, ia memiliki mimpi besar untuk memajukan seni rupa di Pontianak. Saya prinsipnya dimanapun aku berada, apapun yang aku punyai, ilmu yang aku miliki, kelebihan yang aku punya, yaitu yang harus kugali terus setiap saat, dan apa yang bisa nggak aku berikan pada orang yang itu memang benar-benar bagus untuk pendidikan. Oke ya, perhatian, karena waktunya sudah selesai, jadi kita lanjutkan minggu depan. Sekarang dikumpulkan. Ya, variasi. Ngajar, Ya. mereka juga udah mulai ngerti teknik mewarnai. Iya, mereka sudah bagus-bagus sekali, dan tidak hanya mewarna atau menggambar, tapi sudah ada ide apa yang ingin disampaikan. Kayak tadi cita-citaku kan, ada yang pengen jadi pelukis, pengen jadi dokter, ada juga yang mau jadi apa ya gitu. Lama kan dia melukisnya, tapi nggak apa-apa. Itu memang sebuah apa ya, pancingan untuk mereka itu, bahwa intinya menjadi seniman atau menjadi pelukis itu menyenangkan tapi butuh disiplin gitu. Iya. Tapi sebenarnya ada ruangan yang kita ada untuk apresiasi hasil karya-karya mereka. Wah, seru, boleh lihat? Boleh? Nah, kalau ini karyanya siapa nih? Karya Erik mana? Erik sini. Ini apa nih, Rik? Bikin apa, Rik? Abstrak. Jadi sebenarnya bikinan Bapak, kita bikin motif dari bahan cobek sebenarnya. Cobek yang biasanya kita bikin bumbu-bumbu itu, kita pakai apa? Kita cat, baru kita taburin lem, bentuk motif, baru dikasih pasir. Menjadi motif yang menarik, dan dia kayak motif timbul. Kalau diraba dia kasar. Nah, kalau ini apa nih, Mbak? Ini karya batik, tapi teknik celup menggunakan teh. Pewarnanya teh. Oh iya? Jadi warna alam. Dan ini dilakukan sama kelas berapa nih? Ini kelas 5. Ini Mbak Putri ada topeng. Tadi kan kita lihat ada topeng Chinaka dalam bentuk lukisan. Sekarang dalam bentuk bisa dipakai. Ini bikin juga ya? Bikin juga. Dari hasil ini paduan antara lukisan, kolase. Kolasenya macam-macam. Ada manis-manis, ada kreasi sesuatu sendiri. Dalam keterpencilan, mereka hidup dan berkembang secara bersahaja. Dengan tetap mempertahankan adat dan tradisi yang diwariskan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Berikan hak kami untuk melihat dunia. Dalam keterpencilan, mereka hidup dan berkembang secara bersahaja. Dengan tetap mempertahankan adat dan tradisi yang diwariskan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Berikan hak kami untuk melihat dunia.
Popularitas Mbak Puji pada dunia seni mengantarkannya mengikuti banyak pameran seni rupa di Indonesia. Hal ini didukung oleh suami Mbak Puji yang bergerak dalam bidang seni musik. Keselarasan rumah tangga mereka terlihat saat dengan setia Mbak Puji menemani suaminya yang sedang beraktivitas sebagai pengajar musik di UKM Universitas Tanjung Pura. Saya kebetulan kenal dengan sekarang jadi suami saya, dengan Ferdinand, sama-sama aktif dan sama-sama aktif di sebuah komunitas gitu. Jadi aku punya aktif di AMJ, dia aktif di kegiatan mahasiswaan juga gitu. Jadi meskipun kita dekat tapi kita aktif masing-masing gitu. Bagi saya itu berkeluarga atau berkomunitas, kalau memang mau disikap positif, ada tujuan, semuanya insya Allah bisa berjalan dengan baik. Yang penting support dan doa dan berusaha terus. Ferdinand, suami Mbak Puji, juga memiliki cita-cita yang sama, mengantarkan kelompok musik yang diajarkannya untuk mendapatkan apresiasi di Pontianak. Saya tidak bilang kalau ini musik tradisional sih, tapi berangkatnya mungkin dari musik-musik tradisi gitu. Dulu saya sempat juga dibilang, oh ini kan sebenarnya tidak boleh kalau musik seperti ini dimainkan. Ya saya bilang bukannya tidak boleh, yang tradisi tetap kita jaga, tapi kita juga harus mengembangkan yang tradisi ini mungkin menjadi sebuah bentuk garapan baru, sehingga yang tradisi ini juga bisa dikenal dan diterima oleh masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman. Melihat dari pasangan ini yang mbahnya itu di musik, kemudian Mbak Puji di seni rupa, tapi mereka masih tetap bisa bersinergi, saling bersinergi, itu yang membuat saya terinspirasi. Terkadang itu merasa kasihan dengan istri saya, misalnya istri saya seorang perupa. Saya tentunya tidak akan bisa untuk menahan dia, walaupun saya tahu dia ngajar, dia juga merawat atau menjaga anak saya. Toh saya juga tidak bisa membatasi ruang gerak dia gitu. Ketika dia melukis, saya juga harus paham dan apa sih kebutuhan dia. Saya mencoba untuk membantu untuk memenuhi kebutuhan dia. Gitu. Jadi ketika waktu aku di Tulungagung juga sekolah-sekolah, begitu di Jogja sekolah-sekolah, bekerja-bekerja, begitu di Pontianak ketika ikut suami, dalam kondisi apapun aku akan total melaksanakan itu. Sejak saya menikah sampai saat ini, saya belum pernah ketemu keluarga lagi. Yang pasti saya kangen banget, karena tanpa mereka saya tidak mungkin seperti ini. Selamat siang, permisi semuanya. Ya. Ada yang main HP juga. Kecintaannya terhadap seni lukis meningkatkan semangat Puji untuk memperjuangkan hak apresiasi karya seni lukis di Pontianak. Jadi nanti kita melukis dengan teknik pointillis, jadi titik-titik. Jadi kelihatan susah ya. Memang ada kendala nanti, cuman kita kalau sudah belajar menggunakan teknik. Mbak Puji aktif dalam komunitas perupa dan aktif memberikan workshop tentang seni lukis. Mengenai bahan cat itu pakai minyak atau air atau banyak? Sebenarnya kalau untuk cat, yang penting dia dalam bentuk pasta. Kita bisa menggunakan cat minyak, bisa menggunakan cat air, yang penting pasta. Keterbatasannya dalam memiliki alat lukis yang layak tidak lantas mematahkan semangatnya untuk memperjuangkan dan melestarikan seni lukis tentunya di seluruh lapisan masyarakat di Kalimantan Barat ini. Melukis ini boleh dikatakan perkembangannya cukup pesat di Kalimantan Barat. Karena pada awalnya tahun 60-an itu hanya boleh dihitung dengan jari 10 pekerja yang namanya pelukis itu terbatas sekali. Tapi sekarang berangsur-angsur mulai bangkit tumbuh. Nah, Sobat Taraba, senang banget nih. Sekarang saya sedang berada di alun-alun Kapuas. Di sini adalah tempat di mana masyarakat tuh suka banget mas ini. Karena selain ada yang fotografi, ada yang sambil ngelukis, banyak jajanan juga. Apa aja semua yang lengkap di sini. Kita lihat yuk teman-teman Mbak Puji, sang perupa.
sini memang ya Pak ya? Ya, biasa. Memang biasa ada di sini ya? Itu objeknya apa sih Pak? Ini ngambil ini, kesini di sini. Apa nih? Oh, pemandangan langsung dari sini ya? Realis berarti ya? Ya, Enggak juga? enggak juga Oh, sih. enggak juga. Kalau realis kan detailnya terlalu. Tapi tetap ya, Iya, iya. karyanya di outdoor ya, Ah, iya, biar iya. banyak ininya ya, inspirasinya. Iya. Ternyata bukan hal yang mudah bagi Mbak Puji untuk menjaga kebudayaan tanah Borneo ini. Meningkatnya apresiasi bagi seni rupa adalah sebuah goal yang ingin dicapai oleh Mbak Puji. Saya banyak berikan masukan juga kepada Ananda Puji yang saya kenal barusan, tapi memiliki satu potensi untuk mengorganisir para perupa terutama. Saya pikir karena pengalaman di Jogja, jadi channelnya itu banyak. Dan terutama penguasaan teknologi canggih, internet dan segala macamnya itu membuat jalur dia lebih banyak keluar. Berhubungan dengan internet memang urusannya memang sesuai dengan apa ya porsi yang saya butuhkan. Kalau internet paling butuhnya ya untuk menjangkau teman, untuk publikasi acara, untuk mengundang teman-teman, untuk bikin acara apa yang itu berguna juga untuk masyarakat. Pelaku seni yang ada di Kalimantan Barat, apapun bidangnya, apapun rantingnya, marilah kita bekerja terus, jangan putus asa, maju terus, konsisten terus dalam bidang yang kita lakoni. Selesai sudah perjalanan saya menemani salah satu sahabat inspirasi saya dalam menjaga kearifan lokal budaya setempat. Saya melihat Mbak Puji sebagai sosok wanita yang memiliki tekad kuat dan layaknya seorang ibu rumah tangga yang dapat membagi waktunya dengan bijak antara keluarga dan seni rupa. Mbak Puji seru banget, tapi maaf saya harus pamit nih. Waduh, padahal Puji mau ngajak jalan-jalan ke Pontianak yang banyak yang belum kita kunjungin sebenarnya Putri. Tapi nggak apa-apa Mbak Puji, Iya, Kak. seharian ini saya sudah ditemani, sudah dikasih informasi, sudah Iya. dikasih pengetahuan, dan Iya. saya banyak belajar dari kegiatannya Mbak Puji hari Nanti ini. balik lagi ya ke Pontianak. Siap-siap, makasih ya Mbak Puji ya. Sobat Rabas, tetap berkarya, terus semangat, apresiasi karya anak bangsa. Mbak Puji, dadah. Dengan berakhirnya pertemuan rutinitas yang biasa dilakukan di komunitas seni rupa ini, maka berakhir sudah perjalanan saya di kota Pontianak. Banyak hal yang bisa saya dapat di sini, terutama ketika melihat sosok Puji Rahayu sebagai penggagas komunitas seni rupa di Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak ini. Tentunya memperjuangkan kearifan budaya lokal tidak mudah, butuh banyak perjuangan loh. Dan semoga kisahnya dapat menginspirasi Anda semua. Sobat Rabas, 30 menit sudah saya menemani Anda di rumah. Waktunya saya beserta kru yang bertugas pamit. Sampai ketemu minggu depan masih di jam dan waktu yang sama dalam program Terabas, sebaran akses tanpa batas bersama sahabat inspirasi Nusantara lainnya.